Lomba itu merupakan kebutuhan tidak buat warga. Kita yakinkan dulu gitu. Warganya dengan lomba itu butuh tidak. Seperti kami melaksanakan lomba kelurahan, saya dengan Pak Ketua LPM keliling 14 malam ke tiap RW, meyakinkan dan menanyakan, ini lomba penting tidak buat kita. Ketika ada sudah dialog, kata mereka, Pak, penting. Buat apa? Pertama, yang namanya hidup bukan hanya makan dan minum, tapi ada prestise. Nah, ini kan yang harga diri ini nggak bisa dibayar gitu. Nah, ukurannya bukan nilai gitu, tapi luar biasa. Gitu. Nah, dari ketika pembicaraan sudah kita sambungkan dengan Pak RW, ini Pak RW bisa mengatakan juga, kami itu keliling. Dan kami ketika dialog, itu mereka mengatakan, Pak, kita siap lomba. Apa yang kita bisa berikan? Dengan kondisi seperti itu, kita udah enak, nyaman gitu. Nah, jadi yang pertama itu kebutuhan. Lomba itu kebutuhan juga buat kita. Yang kedua, kita bangun kebersamaan, Pak. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Kabang bahwa dari A sampai Z kami memang bersatu. Semua sektor yang mendorong ke arah lomba itu memberikan support. Itu alhamdulillah. Jadi kami ketika di tataran kelurahan bersama LPM, MUI, BKM, Karang Taruna, Pak RW dan Pak RT, PKK itu coba melakukan sinergitas di dalam, kemudian di luar backup gitu, sehingga kita nyambung, matching kebutuhan PKK tentang kegiatan dan sebagainya di backup oleh PKK tingkat kota. Kemudian masalah tentang kesehatan di backup oleh puskesmas. Semua kita masuk. Jadi salah satu antaranya itu, Pak, kiat-kiat kita. Jadi adanya kebersamaan. Kemudian terus menerus, Pak. Jadi yang namanya lomba memang jujur saja saya tadi sedikit bergurau dengan teman-teman di kantor. Saya kira kalau sudah selesai lomba sudah santai. Ternyata luar biasa, Pak. Bulan ini kami mungkin hari Senin akan menerima Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi tanggal 29 katanya dari Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 31 dari Penajam. Dan saya pun secara personal dengan Pak Lurah, walaupun baru ketemu sekarang secara SMS aja. Dan ini ternyata memang luar biasa dampaknya. Tapi kami bersyukur, berbahagia karena juga bisa memberikan kiat-kiat kepada teman-teman yang lain. Khusus bagi Pak RT tadi, jadi harus terus menerus Pak kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian juga harus dipilih yang orisinil, Pak. Saya mungkin mendapatkan penilaian yang lebih besar itu gara-gara juga mengakomodir keinginan warga untuk membuat pemakaman. Dan pemakaman ini katanya di Jawa Barat pun tidak ada. Jadi ada originalitas. Kalau bicara ukuran PKK data semua sama, dan saya katakan bisa disulap seminggu juga. Tapi kalau yang kegiatan seperti ini tidak bisa disulap gitu. Karena memang prosesnya dari bawah. Jadi ada originalitas. Kemudian juga unik, Pak. Jadi jangan disuguhkan yang umum, jangan. Jadi di wilayah Bapak, di RT Bapak, kira-kira apa yang bisa nanti memberikan nilai tambah gitu. Jadi kalau standarnya seperti ini, variasinya seperti apa? Jadi dan terakhir mungkin doa, Pak. Bagaimanapun juga setelah kita melakukan upaya dan sebagainya, doa penting. Dan terakhir adalah manajemen cara penyajian ini, Pak Lurah. Jadi ya kita anggap saja ketika lomba itu apa yang kita programkan di tingkat wilayah, apapun itu kita jual dalam bentuk ekspos dan presentasi. Dan itu minimal kita harus mampu mengangkat harganya akannya 200.000 bisa 2 juta. Ini kiat-kiat kita, karena kalau bicara tentang standar semua sama gitu. Tapi bagaimana nilai itu kita jual, kita angkat kepada tim penilai bahwa ini memang lebih dari orang lain. Dan cara menyajikannya mungkin juga lebih baik lagi seperti itu. Saya kira hal-hal seperti ini mungkin menjadi salah satu kiat kami dalam rangka lomba. Dan kalau memang nanti ingin melihat buktinya, kita bisa ke TKP